Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, business owner dan pengusaha semuanya. Sesi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita merekrut orang-orang yang tepat di dalam organisasi kita. Nah, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah ngobrol atau menyampaikan sebuah ide tentang kapan sih sebetulnya kita itu atau saat yang tepat bagi kita untuk merekrut orang, ya, atau merekrut tim di dalam organisasi kita. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mengupas tentang bagaimana cara memilih orang-orang yang tepat di dalam organisasi kita. Baik, kenapa saya bilang bicara tentang orang-orang yang tepat, ya? Karena begini, belum tentu orang yang hebat itu pas dengan organisasi kita. Ya, seringkali mungkin kita kagum dengan orang-orang yang kelihatannya hebat, lulusannya bagus, kemudian akademiknya juga bagus, pengalaman juga oke. Tetapi ternyata mereka tidak cocok bekerja dengan kita, bukan karena mereka jelek kerjanya, tetapi mereka bisa jadi nggak klop dengan timnya, atau bisa jadi mungkin mereka tidak nyaman dengan kita sehingga akhirnya mereka memutuskan keluar. Nah, itu karena mungkin kita terlalu kagum sehingga memilih orang-orang hebat, tetapi tidak memilih orang-orang yang tepat. Nah, lantas yang dimaksud dengan orang yang tepat itu seperti apa? Jadi sebelum kita melakukan rekrutmen dulu, teman sekalian pastikan dulu bahwa kita itu sudah jelas kebutuhan kita itu seperti apa. Ya, mungkin Anda harus tetapkan dulu misalkan pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu kita tetapkan untuk karyawan baru kita. Misalnya katakanlah Anda membutuhkan orang untuk satu orang, katakanlah misalkan accounting atau orang yang mengelola keuangan di tempat kita. Karena misalkan katakanlah Anda sudah merasa tidak cukup waktu untuk mengelola keuangan sehingga harus merekrut orang yang baru, maka Anda harus tetapkan dulu kira-kira tugas-tugasnya dia apa saja. Ya, jadi misalkan katakanlah Anda tetapkan misalkan tugas A, tugas B, tugas C, tugas D. Nah, ini harus jelas dulu. Kalau sudah jelas, nanti Anda bisa tetapkan kira-kira orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut harus punya kompetensi apa. Ya, lulusannya dari mana, dia harus menguasai bidang apa, dia harus tahu urusan apa, dan dia harus punya attitude seperti apa. Jadi sebelum ada orangnya, Anda harus tetapkan dulu pekerjaannya apa dan spesifikasi kebutuhan pegawai yang seperti apa. Nah, dari situ Anda nanti akan mudah ketika Anda mulai membuat misalkan katakanlah informasi lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, katakanlah mungkin pendek kata Anda sudah mulai melakukan informasi lowongan pekerjaan entah melalui media sosial ataupun media-media yang lain, maka nanti menyeleksinya gampang, gitu ya. Nah, yang diseleksi otomatis sebetulnya orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut. Biasanya saya menetapkan ada 3 kriteria utama lah. Satu, dia punya pengetahuan di bidang itu. Yang kedua, dia punya keterampilan di bidang itu. Mau pengalaman mau tidak sih itu urusan lain. Yang ketiga, dia punya attitude, sikap, perilaku yang mendukung pekerjaan-pekerjaannya dia. Nah, karena misalkan tadi contoh kasusnya kita butuh accounting, kita butuh orang yang tahu urusan accounting dong, urusan keuangan dan segala macam. Dia juga menguasai misalkan katakanlah laporan-laporan keuangan, pencatatannya, kemudian perhitungannya, sampai kepada analisa laporan keuangannya bahkan. Dan yang terpenting adalah dia punya attitude, karena uang ini sangat sensitif, maka kita butuh orang-orang yang seperti apa? Katakanlah dia jujur, kemudian dia juga mungkin katakanlah sangat teliti, atau dia juga mungkin orang yang ya pokoknya yang dibutuhkan untuk karakteristik pekerjaan itu. Nah, kalau kita bisa dapat orang-orang dengan 3 kategori yang tadi, pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian attitude-nya bagus, mungkin dia orang yang cocok bekerja dengan kita. Tetapi kalau kita susah, bagaimana caranya? Di antara 3 ini ya prioritaskan ke wilayah attitude. Kenapa attitude? Attitude ini biasanya dibentuk di pola dengan waktu yang cukup lama. Sementara kan mungkin kita butuh orang-orang yang jujur dan lain sebagainya. Nah, jujur ini sebenarnya prosesnya lama. Kalau bicara pengetahuan, keterampilan, mungkin tidak harus detail banget lah. Minimal ya dia mau belajar. Nah, gitu ya, teman sekalian. Jadi kalau suruh milih di antara knowledge, skill dan attitude, pilihlah yang punya attitude yang bagus. Dia mau pembelajar, dia jujur dan lain sebagainya. Karena dengan pembelajaran inilah sebetulnya dia nanti bisa belajar. Tapi kalau dia punya pengetahuan dan keterampilan bagus, kalau attitude-nya buruk, ya alih-alih Anda menemukan orang yang tepat, justru malah bisa jadi mungkin bisnis kita akan hancur
bisa kacau gara-gara kita merekrut orang yang attitude-nya buruk. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan tips dari saya di sesi ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.